Oke, selamat malam teman-teman, para panitia, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya ingin menyampaikan resume dari workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau sering disebut pekerti bagi dosen-dosen perguruan tinggi. Di sini saya, Octavianus Ardian Nugroho, dari Polin Admi Cikarang. Di sini akan menyampaikan resume tentang teori belajar dan motivasi belajar yang sebelumnya disampaikan oleh Dr. Shihabuddin Said, MSI. Oke. Yang pertama, tujuan dari penyampaian teori belajar dan motivasi belajar. Tujuannya ada dua, umum dan khusus. Yang umum adalah memahami dan mengembangkan teori belajar. Yang kedua adalah memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Sedangkan yang khusus, tujuan khusus pembelajaran ini adalah menjelaskan implementasi teori belajar di perguruan tinggi, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, dan yang terakhir menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi umum dari teori. Teori itu secara umum adalah analisis hubungan antara fakta-fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris, kenyataan, dan juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Sedangkan belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungan yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan perilaku sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ciri individu yang telah mengalami proses belajar itu adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap sebagai akibat dari interaksi aktif individu dengan lingkungan. Kemudian di sini juga motivasi, ya, membahas tentang definisi motivasi, lanjutan sebuah dorongan atau hasrat atau apapun minat yang begitu besar dari dalam diri untuk menyampaikan suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan apa yang diinginkan. Ya, itu merupakan definisi dari motivasi. Kemudian terlanjut ke teori belajar. Jadi teori belajar ini adalah teori yang pragmatik dan elektrik. Ya. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja atau mementingkan aspek dosen saja. Nah, menurut para ahli ini ada 5 aliran psikologi, teori belajar psikologi, teori belajar yang diartikan oleh para psikologi, ahli psikologi. Yang pertama adalah aliran tingkah laku, yang kedua adalah aliran kognitif, yang ketiga adalah aliran humanistik, yang keempat adalah aliran konstruktif, dan yang kelima adalah aliran sibernetik. Di sini kita bahas satu persatu dari 5 aliran tersebut. Oke. 5 aliran menurut aliran ahli aliran psikologi. Yang pertama adalah aliran tingkah laku. Aliran tingkah laku atau behaviorisme, ya, merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku tersebut dapat dipelajari
dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Ya. Jadi di situ ada grafik di mana belajar adalah proses perubahan tingkah laku, di mana proses belajar sendiri ada stimulus, kemudian proses, kemudian ada faktor yang bisa menguatkan dan faktor yang bisa mengurangi. Kemudian hasilnya adalah respon. Stimulus sebagai masukan dan respon sebagai keluaran yang akan diamati. Tokoh teori dalam aliran tingkah laku ini ada Thorndike, Watson, Krathwohl, Edwin Guthrie, Burnus Friedrich, dan Skinner. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga bisa berbentuk pikiran, perasaan, dan gerakan juga, yang nanti berubah hanya berupa tingkah laku itu boleh berwujud sesuatu yang dapat diamati atau konkret dan non-konkret. Proses belajar menurut Thorndike pun juga berlangsung dari yang sederhana ke yang rumit, di mana motivasi relatif tidak penting kecuali untuk menentukan keadaan yang memuaskan dalam pembelajaran. Ujian menurut Thorndike sangat penting. Situasi belajar juga harus bisa mungkin dibuat menyerupai dunia yang real. Kontrol positif di kelas dan menangani murid satu persatu. Kemudian Edwin Guthrie, ya, di mana menurut dia belajar itu stimulus dan respon. Jadi hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara, dan oleh karena itu dalam kegiatan belajar peserta pendidik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Jadi, guru, menurut Edwin Guthrie, guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Pembelajaran harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Dalam mengelola kelas, seorang guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin akan diabaikan anak. Jadi anak tidak bisa mengabaikan tugas dari seorang guru. Kemudian menurut yang ketiga itu adalah si Skinner. Jadi belajar akan sangat efektif apabila informasi yang akan dipelajari disajikan secara bertahap. Pembelajaran segera diberi umpan balik atau feedback mengenai akurasi pembelajaran mereka, yaitu setelah belajar mereka segera diberitahu apakah sudah memahami informasi dengan benar atau tidak. Pembelajaran mampu belajar dengan caranya sendiri. Jadi menurut Skinner tuh tujuan dari belajar seharusnya dispesifikasikan dahulu sebelum dimulai pelajarannya. Sederhana, dari yang sederhana ke yang kompleks. Pemberian motivasi hanya penting untuk menentukan penguat untuk murid tertentu. Penguat sekunder dianggap penting untuk dipakai dalam kelas. Menekankan penggunaan penguat ekstrinsik dalam pendidikan. Yang terakhir, fungsi utama pendidikan adalah mengatur kontingensi penguat sehingga perilaku yang dianggap penting bisa ditingkatkan. Jadi prinsip belajar Skinner sendiri, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Proses belajar harus mengikuti irama dari pembelajaran tersebut. Materi pelajaran digunakan dari susunan modul. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Tidak digunakan hukuman seperti yang sebelumnya, tapi untuk lingkungan perlu diubah untuk menghindari hukuman. Jadi lingkungan pembelajaran perlu diubah. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah.
Kalau sesuai dengan pendidik diberi hadiah, sebaliknya hadiah diberikan dengan digunakan jadwal variabel rasio reinforcer. Dalam pembelajaran menggunakan shaping. Itu prinsip belajar Skinner. Ya. Kemudian aplikasi behaviorisme dalam proses belajar mengajar meliputi langkah-langkah. Ya. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Ya. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas termasuk entry behavior mahasiswa. Yang ketiga adalah menentukan materi pelajaran. Yang keempat, memecah materi pelajaran menjadi suatu bagian-bagian kecil. Yang kelima, menyajikan materi pembelajaran, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas. Yang ketujuh, mengamati, mengkaji respon yang diberikan. Yang kedelapan, memberikan penguatan positif ataupun negatif. Yang kesembilan, memberikan stimulus baru. 10, mengawasi hasil belajar. Dan yang 11 adalah memberikan penguatan dan seterusnya. Itu adalah aplikasi behaviorisme dari proses belajar mengajar. Dari yang pertama. Kemudian yang kedua, teori aliran kognitif, ya, atau menekan proses belajar. Jadi merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan suatu proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Di mana menurut teori ini, orang yang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif dan bentuk struktur yang kognitif. Ya, ada 4 prinsip dasar. Yang pertama, pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman bahwa pelajar yang dikembangkan tergantung pada apa yang mereka ketahui. Belajar membangun pemahaman pada catatan. Belajar adalah perubahan struktur mental seseorang. Teori belajar atau tokoh-tokoh yang menggunakan teori belajar ini adalah si Jean Piaget, David Ausubel, dan Brunner. Ya. Menurut Jean jadi teori belajar yang dikembangkan di ini adalah 3 orang ini. Yang pertama adalah Jean Piaget, memandang individu memiliki struktur kognitif, skema atau jaringan konsep untuk memahami dan menanggapi gejala dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ya, jadi proses belajar terjadi menurut tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Jadi proses belajar melalui tahap asimilasi atau penyesuaian pengetahuan baru, akomodasi, penyesuaian struktur kognitif mahasiswa dengan pengetahuan baru, dan ekuilibrasi, pengembangan mental setelah terjadi proses asimilasi dan akomodasi. Ya, jadi menurut Piaget ini, aplikasinya misalnya menentukan teori instruksional, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Yang keempat, merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas mahasiswa. Dan yang keenam, mengevaluasi proses hasil belajar mengajar. Jadi itu aplikasi teori yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Yang kedua adalah yang dikembangkan oleh kognitivisme oleh J.A. Brunner. Ya, jadi mahasiswa berinteraksi dengan lingkungan dengan jalan mengeksplor, memanipulasi objek, dan melakukan percobaan. Jadi proses belajarnya lebih ditentukan cara kita mengatur materi pelajaran.
tahap-tahapnya menurut si Brunner adalah enaktif atau aktivitas mahasiswa untuk memahami lingkungan dengan observasi secara langsung, ikonik, mahasiswa mengobservasi realitas tidak secara langsung, tetapi melalui sumber sekunder, misalnya melalui gambar dan tulisan, dan simbolik. Mahasiswa membuat abrasi berupa teori, penafsiran, analisis terhadap realitas yang telah dialami atau diamati. Kemudian aplikasinya, teori si J.A. Brunner ini adalah menentukan tujuan-tujuan instruksional, memilih materi pelajaran sama, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa, mencari tokoh, tugas ilustrasi, mengatur topik-topik mulai dari yang paling konkret ke abstrak. Yang terakhir, mengevaluasi proses hasil belajar. Itu menurut kognitivisme J.A. Brunner. Kemudian kognitivitas menurut David Ausubel. Perkembangan kognitif mahasiswa melalui proses belajar yang bermakna akan efektif jika dosen menggunakan peta konsep, demonstrasi, diagram, ilustrasi, dan lain-lain. Ya, jadi teori bermakna Ausubel adalah belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasi pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang baru dia dapat. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama, memperhatikan stimulus dulu. Kita berikan stimulus dulu, memahami makna stimulusnya apa, biarkan mereka memahami, kemudian menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Ya, tuh. Aplikasi teori Ausubel ini adalah menentukan tujuan instruksional, mengukur kesiapan mahasiswa, memilih materi pelajaran dan mengatur, mengidentifikasi prinsip-prinsip, menyajikan pandangan, membuat advanced organizer. Advanced organizer itu apa sih? Advanced organizer adalah merupakan gambaran singkat dari isi pelajaran baru yang berfungsi sebagai kerangka konseptual, penghubung antar ilmu, dan fasilitator yang mempermudah mahasiswa untuk belajar. Itu yang advanced organizer. Kemudian yang ketujuh, mengajar mahasiswa memahami konsep dan penting dengan fokus hubungan antara konsep yang ada. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Itu 3 aliran kognitivisme. Aliran yang berikutnya adalah aliran humanistik. Jadi, merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pembelajaran memahami lingkungan dan diri sendiri. Jadi belajar adalah proses untuk memanusiakan manusia. Cenderung bersifat elektik dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuannya bisa tercapai. Teori-teori contoh belajar ini adalah si Bloom, Cardwell, Kopfhani, Habermas, dan Graham Maslow. Ya. Itu 5 orang. Jadi menurut Bloom itu adalah belajar mahasiswa harus memasuki 3 ranah. Yang pertama kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif ada 6 tingkatan: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Psikomotor itu ada 5 tingkatan: peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, naturalisasi. Dan yang terakhir afektif itu ada 5 tingkatan juga: pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. Jadi itu menurut Bloom dan Cardwell, teori humanistik tadi ya. Kemudian teori Hane and Manford itu adalah aktivis atau suka melibatkan diri dalam pengalaman baru. Yang kedua reflektor, memberi banyak pertimbangan. Teoritis, suka menganalisis berteori. Pragmatis, menaruh perhatian pada aspek yang praktis. Kemudian teori menurut Habermas, belajar teknis itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan. Belajar praktis, interaksi manusia dengan lingkungan dengan manusia. Belajar emansi
antisipatoris pengalaman terhadap perubahan kultur dan lingkungan. Ya. Jadi aspek aplikasi teori belajar humanistik dalam proses belajar mengajar itu dalam prakteknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif. Contohnya, contoh ke konsep dari konkret ke abstrak dan dari khusus ke umum. Teori ini mementingkan faktor pengalaman. Ya, keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar mengajar itu masih diperlukan. Aplikasi ini mulai tahap menentukan tujuan, menentukan materi pembelajaran, mengidentifikasi topik-topik menjadi anti behavior mahasiswa, menjadi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajari secara aktif, mendesain wahana lingkungan untuk belajar, dan yang keenam, membimbing mahasiswa belajar secara aktif. Itu aplikasi teori belajar humanistik dalam proses belajar mengajar. Menurut 3 teori tadi ya. Kemudian yang keempat, teori konstruktivistik. Ya, aliran konstruktivistik ini adalah merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan belajar merupakan proses di mana pembelajaran secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru berdasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimiliki. Jadi pembelajarannya bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu dari suatu makna dari apa yang telah dipelajarin. Ya. Konsep umumnya itu ada 3. Pelajar membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, keseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Bahan pengajarannya sering disediakan perlu mempunyai pengaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Ya. Tokoh aliran konstruktivistik ini adalah Lev Semernovich-Vygotsky. Ya. Menurut dia itu ada 2 ya. Jadi konstruksi sosial menempatkan lebih banyak penekanan pada lingkungan sosial, seluruh fungsi mental lebih tinggi berasal dari fungsi sosial. Ya, ada 2 konsep dalam proses penting dalam konstruktivisme Vygotsky. Yang pertama adalah zone of proximal development, jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi pengembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau dengan kerjasama dengan teman-teman sebaya yang lebih mampu. Itu zone of proximal development. Kemudian yang kedua adalah konsep kedua adalah scaffolding, pemberian jumlah bantuan kepada siswa selama tahap awal belajar, kemudian mengurangi bantuan sedikit demi sedikit dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar sehingga ia dapat melakukan hal tersebut. Itu 2 konsep dalam konstruktivisme Vygotsky. Jadi sebenarnya implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran adalah menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuan. Pembelajaran dilaksanakan dengan mengaitkan kehidupan dengan kehidupan nyata. Pembelajaran dilakukan dengan mengaitkan antara kenyataan yang sesuai. Kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran dilaksanakan dengan menyesuaikan kehidupan sosial peserta didik, melibatkan peringkat emosional peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan peserta didik. Itu konstruktivisme dalam pembelajaran. Kemudian aliran yang kelima adalah aliran sibernetik. Ya, di mana belajar adalah pengolahan informasi. Ya, belajar pengolahan informasi. Sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Ya. Salah satu tokoh yang
menggunakan teori belajar ini, sibernetik ini adalah Landa, ya, di mana si Landa ini menggunakan pendekatan belajar algoritmik yang menuntut mahasiswa berpikir secara sistematik demi tahap linear ke suatu target tertentu. Misalnya memahami rumus matematika. Pendekatan heuristik menuntut mahasiswa lebih divergen, ya, lebih divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus, memahami suatu konsep yang penuh arti ganda dan penafsiran. Kemudian tipe bullish cenderung mempelajari suatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus, dan tipe serialis cenderung berpikir secara algoritmik. Itu sibernetik Lambda. Ya. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam proses belajar mengajar, yang pertama menentukan tujuan instruksional, kedua adalah menentukan materi pembelajaran, yang ketiga mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, yang keempat menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut, apakah algoritmik atau heuristik. Menentukan materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pembelajaran. Ya. Jadi itu ada 5 teori atau 5 buah aplikasi behavior atau kebiasaan dalam proses belajar mengajar, ya. Jadi gitu. Ada 5 tadi. 5 itu ada teori aliran tingkah laku, kognitif, humanistik, konstruktif, dan sibernetik. Ya. Setelah ini kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis yang menyangkut faktor kognitif, afektif, perkembangan pribadi dan sosial, dan faktor individual. Oke, prinsip belajar secara teoritis psikologis itu ada 5 faktor. Yang pertama, faktor kognitif adalah faktor yang menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir, mengingat, serta menggambarkan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna, informasi, dan pengalaman. Faktor afektif yang menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, dan motivasi mempengaruhi cara seseorang menerima situasi pembelajaran. Seberapa banyak orang belajar, usaha yang mereka lakukan untuk mengikuti pembelajaran, kondisi emosi seseorang, keyakinan tentang kompetensi pribadinya, harapannya terhadap kesuksesan, minat pribadi, dan tujuan belajar. Semua itu dipengaruhi oleh bagaimana peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, faktor perkembangan dan menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial dipengaruhi oleh faktor genetik yang unik dan faktor lingkungan. 4. Faktor pribadi dan sosial menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dengan cara orang belajar dalam kelompok. Prinsip ini mencerminkan bahwa interaksi sosial, orang akan saling belajar dan dapat saling menolong melalui berbagi perspektif individual. Faktor pembedaan individual yang menggambarkan proses latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruh dalam proses pembelajaran masyarakat. Itu adalah 5 faktor prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis. Maka kesimpulan dari sistem pembelajaran ini, teori belajar ini adalah teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu lainnya. Tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Itu adalah tiga kesimpulan dari teori belajar dan motivasi belajar. Bagian kedua dari video yang saya buat ini adalah tentang motivasi. Ya, jadi tentang motivasi belajar di perguruan tinggi. Ya, pengertian motivasi sendiri dari pengertiannya jadi movere atau menggerakkan.
atau kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Itu pengertian kecil dari motivasi atau movere. Ya. Sedangkan motivasi sendiri itulah energi seorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan baik dari individu sendiri atau dari luar individu. Di seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Jadi itu adalah inti dari motivasi. Kemudian teori motivasi itu apa? Teori proses motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan. Jadi intinya ingin sampai tujuan. Tujuan yang diinginkan direalisasikan dipandang sebagai power yang menarik individu terhadap beberapa metode motivasi dan hasil penelitian yang berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasilnya. Fungsi motivasi dalam belajar yang pertama adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar optimal kalau ada motivasi. Motivasi selalu bertalian dengan tujuan atau berhubungan dengan tujuan. Bentuk motivasi di sekolah atau kampus ya sebenarnya. Motivasi anak-anak berbeda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba. Motivasi harus ditumbuhkan oleh pengajar atau gurunya. Cara menumbuhkannya bagaimana? Satunya memberikan angka, memberikan hadiah, sama memberikan kompetisi yang baik. Kalau angka, jadi guru itu atau dosen ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberikan nilai. Ya, hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif tadi ya sebelumnya dibahas ya, afektif dan psikomotorik. Kemudian memberi hadiah akan lebih menarik siswa apa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan dan hadiah itu sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian kompetensi baik, kompetensi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Suatu yang juara kelas, maka individunya akan senang dipuji sebagai juara kelas. Sedangkan kelompok itu pasti akan berlomba antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Kemudian ego involvement menumbuhkan kesadaran dalam diri. Jadi siswa akan merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerima sebagai segala sesuatu tentangnya sehingga siswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas yang akan jadi nilai dari harga dirinya atau jaminan. Kemudian yang kelima, memberikan pujian secara psikologi. Seorang pasti akan lebih senang ya kan kalau dipuji daripada diejek atau dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat siswa besar hati dan tidak termotivasi untuk belajar. Jadi harus hati-hati untuk memberikan pujian. Kemudian teori motivasi itu ada 8, motivasi dan penguat, hadiah dan penguatan, kognitif disonan, teori atribusi, self-worth, ekspektasi, theories of motivation, teori humanistik untuk motivasi, dan motivasi berprestasi. Strategi untuk menanam minat dan batin mahasiswa itu bisa menggunakan metode instruksional dan bervariasi. Gunanya, variasi media, transparansi, video tape untuk melengkapi perkuliahan. Bila tepat, gunakan humor dalam presentasi maksudnya. Gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep. Gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Itu yang harus dilakukan untuk merangsang minat perhatian mahasiswa. Ya. Kemudian menunjukkan relevansi perkuliahan. Jadi sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut. Bila perlu, berarti perlu menjelaskan tujuan instruksional, menjelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti. Berikan contoh latihan atau tes yang berhubungan dengan profesi tertentu.
Kemudian strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri, confidence, memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa. Perkuliahan disusun dalam berbagai bagian yang lebih kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratan, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, tumbuh kembang kepercayaan diri mahasiswa, dan berikan umpan balik yang konstruktif. Maka strategi tersebut akan meningkatkan kepercayaan diri dari mahasiswa tersebut. Meningkatkan kepuasan. Gimana meningkatkan kepuasan? Gunakan pujian verbal, umpan balik, inovatif. Tapi bukan ancaman jenisnya. Berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarin. Minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasi sendiri, masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Kemudian kesimpulannya bahwa motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai oleh pendidik. Ini tuntutan belajar di perguruan tinggi. Prinsip belajar sepanjang hayat, pendidikan setinggi-tingginya, pendidikan perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan struktur sekolah yang lebih besar. Perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa, kemandirian pribadi dan ekonomi, masa pengembangan karir, dan masa pemilihan pasangan. Sebagai penutup, pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Sebagai dosen, pembimbing akademik, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu yang cepat, berprestasi, dan mandiri. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai resume hasil pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti yang tadi setelah disampaikan. Semoga ini bermanfaat. Selamat malam. Terima kasih.